Saya udah 3 tahun punya penyakit gula sama tekanan darah tinggi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau bikin kopi sama teh tinggal nyelupin ini. Ada gulanya. Ada gulanya. Penyakit gula Biasa dan darah berobat tinggi. ke dokter tiap bulan. Tapi kalau udah terasa udah ngedrop, kaki saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu yang saya hormati, saya rindukan dan saya cintai. Inilah dia siraman kolbu, sejukkan hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Perjalanan jauh ditempuh untuk bisa silaturahim di sini Thalabul Ilmi ya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin. Saya mau pantun dulu nih. Habis sakit badan jadinya lesu. Tak bisa kerja jalan pun lambat. Habis sakit jangan lambat aja cakep. Jangan suka memberi harapan palsu. Nanti di akhirat dimintain pertanggungjawaban. Aduh, ini kayaknya tim kita ada yang di PHP-in harapan palsu. Jadi curhat lewat pantun. Ini tema kita hari ini adalah jangan suka memberi harapan palsu. Alias PHP, pemberi harapan palsu. Ada yang pernah di PHP-in Ibu? Banyak. Kasihan deh Ibu. Ya, harapan palsu. Seperti janji palsu juga jadi yang sadar. Bisa. Bisa ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Temanya jangan suka memberi harapan palsu. Memang ada beberapa hal kita di zaman ini juga harus hati-hati. Maksudnya kayak PHP, pemberi harapan palsu ya. Itu sebenarnya memberi harapan itu boleh, tapi kata-kata palsu ini harus kita pertimbangkan ya, bukan dihilangkan tapi kita pertimbangkan. Karena pada waktu kita mengucap insya Allah, itu jika Allah mengizinkan, itu juga memberikan harapan sebenarnya. Ya, harapan pada waktu kita mau datang ke suatu undangan yang memang yang harus kita hadiri. Insya Allah itu memang kita memberikan harapan tapi kita juga akan datang tapi tidak tahu besok kedepannya ada sesuatu. Jadi itu memberikan harapan insya Allah kita datang. Tapi pada waktu kita ada suatu hal yang memang kita tidak bisa elakkan, ya. Akhirnya tidak jadi datang. Ya, janji yang dengan kita memberikan harapan dengan kata-kata insya Allah itu sudah sangat tepat. Karena hanya Allah yang memang bisa mengizinkan dalam semua hal. Jadi kita sudah saya pasti datang itu nggak boleh. Kata-kata pasti itu kata-kata Allah. Kata-kata yang pasti itu kata-kata Allah. Jadi jangan kalau mamanya saya nanti akan lebih giat biar sukses. Itu sombong. Ini biasanya orang bekerja atau para artis tuh begini. Bekerja semua aja ya? Ya, semua. Semua yang bekerja itu begini. Wah, ini saya harus iya. Kan bekerja juga. Oh iya betul juga. Jadi orang itu selalu berpikir, ini saya begini-begini, pasti ini rezekinya gede. Ini pasti sukses. Nggak boleh yang boleh bilang pasti itu hanya Allah. Kita itu hanya bisa berikhtiar, berusaha. Jadi nggak bisa kita itu memastikan sesuatu. Jadi memberikan harapan pun kita juga harus hati-hati. Cuma bedanya orang yang memberikan harapan ini ada dua hal. Dia memberikan harapan betul-betul karena Allah atau dia memberikan harapan palsu. Nah ini aja. Emang diniatkan untuk membodohi. Dia diniatkan untuk membodohi sebenarnya. Gitu. Jadi ada benar orang-orang yang seperti ini memang orang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ya seperti gini, Neng insya Allah saya nikahin.
Itu insya Allah ya beneran insya Allah karena Allah. Insya Allah karena Allah. Ada lagi yang insya Allah saya nikahin, tapi itu emang udah untuk diingatin menipu bohong. ya. Karena memang itu kan hanya kata-kata. Iya. Itu hanya kata-kata. Sama seperti kalau kita sering mendengar, ibu-ibu sering mendengar bahkan sering bilang, saya ikhlas kok, kan gitu. Enggak sebenarnya kalau saya, enggak bohong. Kalau orang bilang ikhlas itu udah bohong sudah. Justru dan diucapkan berarti Bohong. keikhlasannya berkurang. Iya karena nggak ngerti ikhlas itu kayak apa, nggak Iya, ngerti iya, gitu loh. Jadi ikhlas itu butuh perjuangan yang sangat hebat. Bukan hanya begini-begini, ikhlas. Dan ini sangat sering kita alami. Makanya kita harus hati-hati, jangan bilang ikhlas. Boleh, yang boleh, saya belajar ikhlas. Nah itu boleh. Karena kita manusia, jadi ikhlas itu belajar, bukan ikhlas itu yakin. Nah itu yang harus kita ketahui. Dan pada waktu kita itu mengaku bahwa kita ikhlas itu tercatat oleh Allah Ta'ala melalui para malaikat yang menjaga kita. Nah pada waktu kita itu beberapa hal kita memang tidak mampu ikhlas, itulah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apapun ya, detik per detik itu akan dipertanggungjawabkan. Bicara ini memang harus ditata. Contoh umpamanya, orang yakin dengan kepandaian ilmunya, dia yakin pandai, kemudian dengan pandainya itu dia lupa sama Allah, lupanya itu bukan masalah sholatnya. Dia yakin apa yang dikerjakan itu pasti jadi uang. Dia yakin apa yang dikerjakan itu pasti seperti ini, dia sudah menuhankan otaknya. Karena Itu nggak boleh. itu belum ada kepastian. Nggak pasti, hidup itu nggak pasti. Oke. Ya? Dia pasti hobinya kalau mamanya Mas Irfan. Bukan Mas Irfan deng. Yang lain, yang kedua aja deh nanti. Lanjut nanti ya? Lanjut. Oke. Tampaknya pembahasan masih panjang. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa di rumah, jika ada pertanyaan atau ingin pendaftaran juga untuk hadir di sini, boleh di WhatsApp kita di 0816 1745 3977. Hanya nomor itu saja ya. Atau lewat Instagram pun boleh di @officialmnctv. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu Ustadz tausiahnya tadi. Mengenai PHP, pemberi harapan palsu. Tadi Ustadz mau menyampaikan apa? Jadi, Kak Irfan punya hobi apa? Iya, kan biasanya kadang-kadang kan mau menyalurkan juga nih. Jadi bukan masalah PHP aja. Jadi biasanya kalau orang mau menyalurkan cerita, masuk ke IG, masuk ke Facebook. Curhat di IG, Facebook, di sosial media. Atau posting apa, pakai caption apa gitu. Iya, nah kadang-kadang itu kan yang namanya netizen itu kan kacau ya kadang-kadang. Saya bilang kadang-kadang loh ya. Kadang-kadang kacau. Nah ini kita dengan tidak sadar itu terpancing oleh netizen yang kacau-kacau begitu. Maksudnya ada yang komentar apa, ada kita terpancing untuk marah. Untuk marah ya. Terus? Nah itu biasanya juga sama. Jadi tidak perlu yang begitu itu di komeni marah. Jadi biasa karena nanti kalau tidak sadar itu bisa aja kemarahan itu yang dia tidak sadar bahwa kemarahan itu akan menjadikan jalan bagi seseorang itu nanti mati. Jadi timbul penyakit, sakit. Sakit mati. Karena kemarahan itu. Karena kemarahan itu. Umpamanya kenapa? Salah satunya adalah orang itu sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala untuk marah. Contoh, Allah seluruh senantiasa itu menyuruh kita untuk fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka. Mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah. Ini jelas sekali. Jadi kalau soal Allah sudah menyuruh maafkan mereka, berarti kita itu yang didolimi, tapi kita yang memaafkan. Itu yang harusnya. Iya memang, tapi Allah nyuruh. Kalau kita memang mengaku takwa pada Allah Ta'ala, ya sudah jalanin. Itu perintah Allah. Walaupun kita sulit ya, nggak usah bilang sulit. Kita belajar. Itu kuncinya. Karena nanti kalau sudah marah, lupa nih kita masuk ayat lagi. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya orang itu mati itu sebenarnya bisa aja dianggap oleh Allah Ta'ala atau kita yang tahu bunuh diri. Dengan kelakuan dia sendiri. Dengan kelakuan dia sendiri. Menimbulkan penyakit. Iya. Emang kok marah-marah gitu sakitnya apa? Bisa macam-macam banyak. Kanker itu juga bisa marah aja. Paling nggak sama suami. Di umur di bawah 45 sama orang tuanya.
Di atas 45 dengan suami. Ada ibu di sini yang kanker? Ada. Nah kalau misal sudah ada yang keburu terjangkit kanker, apa yang harus dilakukan? Rahasia nanti. Nanti kita jawab. Nanti tunggulah. Oke. Ya. Yang jelas harus mengetahui apa penyebabnya, bertobat dulu, merubah sikap. Yang jelas jangan pergi dari channel kita. Itu aja yang jelas. Oke. Nah, ada yang sudah kirim Instagram mau bertanya boleh ya? Nggak boleh. Iya Ustaz. Ustaz. Ada Boleh, Instagram kita boleh, ya. boleh. Tadi sudah disebutkan akunnya dan ini dia. Pertanyaan melalui Instagram yang terpilih adalah ini dari Caca Zakiah. Kalau masalah diselesaikan dengan perdebatan, bagaimana saya harus bersikap? Kalau perdebatan itu bagian dari diskusi boleh. Tetapi kalau perdebatan itu hanya ego seseorang yang menginginkan masalah itu hanya dari sisi dia. Nah itu harus dipertimbangkan sebenarnya. Itu ego namanya. Namanya diskusi atau wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarahlah kamu dalam segala urusan duniamu. Itu sebenarnya kita itu disuruh untuk bermusyawarah. Musyawarah itu bukan debat. Mencari solusi bersama. Mencari mana yang lebih baik, benar itu dicari. Jadi bukan debat. Bukan bawa keinginan sendiri diaduin sama... Enggak. Bukan dari sana ulama sana pakai dalil ini, ulama sini pakai dalil ini. Dua-duanya belum ngerti. Sehingga berantem di situ. Merasa benar. Iya, karena nggak ngerti dalil yang artinya benar yang kayak apa. Maksudnya arti di balik dalil itu. Kalau hanya membawa ini ya udah berantem nanti. Itu juga nggak boleh. Pakai logika benar, ditelaah dulu, benar nggak begini. Asal ngambil ayat, asal ngambil hadis. Kan nggak bisa seperti itu. Persoalan itu di mana? Nah itu nggak bisa. Berantem walaupun para ulama Walaupun atau judulnya para ustadz. untuk umat, tapi niatnya untuk kemenangan pribadi atau golongan ya nggak boleh. Jadi sama kalau mamanya berdebat untuk diskusi, kayaknya diskusi nggak berdebat deh gitu. Secara Islami nggak berdebat, kita mencari jalan keluar yang terbaik. Yang ngikutin akidah seperti itu. Gabung pendapat. Iya, kayak mamanya Allah menyuruh maafkan mereka, nggak usah didebatin. Orang udah ada perintahnya. Udah jelas. Ada perintahnya, ngapain didebatin kan gitu? Gak ada tapi. Gak ada tapi. Iya. Ya seperti itu. Itu namanya taat. Itu namanya taat, itu takwa. Jadi kalau kita itu dijengkelin orang, maafkan aja dia sudah titik. Iya. Walaupun sulit, namanya takwa itu sulit. Masuk surga itu sulit. Nggak ada masuk surga sambil maki-maki orang, nggak ada. Iya. Tapi Ustadz, sudahlah. Sudahlah. Ya udah deh Ustadz. Saya dimarahin loh. Sama siapa? Sama yang di atas tuh. Tunggu penyakit. Kita mulai Ustadz. Tarik. Ayo kita mulai. Ibu silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mia Jumiati dari Depok. Bu, Rumia. Ibu lihat siapa? Kan saya di sini. Ibu lihat di sono di pojok. Lihat Ustadz atau lihat Enggak saya? lihat Ustadz. Mana mata ibu di sono? Kayak zaman SD itu loh. Mungkin namanya lupa ya Ibu ya? Enggak. Deg-degan, tegang. Deg-degan tegang. Masuk TV Ibu. Iya. Silakan Ibu, silakan. Ibu Rumia. Ibu Mia Jumiati. Mia. Mia Bu Jumiati Mia dari dari Depok. Kenapa Bu Mia? Saya udah 3 tahun punya penyakit gula sama tekanan darah tinggi. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau bikin kopi yang mata tinggal nyelupin ini. Ada gulanya. Ada gulanya. Penyakit gula Biasa dan darah berobat tinggi. ke dokter tiap bulan. Tapi kalau udah terasa udah ngedrop, kaki saya sekarang jarang bisa berjalan, sama mata kelihatannya rabun Kabur gitu ya.
Ya udah gitu aja. Udah itu Udah aja. Ih. Udah, Ibu hubungi dokter setempat ya di luar. Ibu udah ke dokter. Udah ke dokter tapi Penyebabnya- suka terasa itu kaki susah berjalan, mata nggak jarang bisa melihat. Susah berjalan itu ada macam-macam, kesemutan, kaku. Enggak, ini terasa berat, Pak Sabar, Ustadz. sabar saya ngomong Ibu dulu sabar. Ustaz lagi menceritakan. Kesemutan. Kaki Ini berat berhubungan itu. dengan gula nanti, makanya saya senyum-senyum aja. Nah. Kesemutan, berat kakinya, sakit, susah ditekuk atau kaku. Pilih yang mana? Paket A, paket B, C atau D? Semuanya itu terasa, Semuanya? iya. Kesemutan iya, sakit iya, kayak ditusuk-tusuk, Iya. pegel, Pegel. semuanya Ustaz. Iya, Dulu memang begitu. pernah sama orang pintar, Pak Ustadz, saya Kan lihatnya kan nggak ke saya toh. dipasang susuk. Nggak ke saya. Dipasang susuk. Hah? Masang susuk? Buat apa susuknya? Biar Beli cantik. belum? Dulu nggak masang tahu lah, susuk. kok kenapa dipasang susuk. Pantesan cantik banget Ibu ya. Barangkali sekarang masih ada gitu. Mau, Pasang mau susuknya di mana, Bu? Di sini sama di sini. Buat apa itu? Susuk. Di sini Bu. biar apa Bu? Jujur saya belum pernah. Saya kan belum pernah pasang susuk ya. Pasang susuk sini buat apa, Buat apa? coba saya tanya. Ah nggak tahu. Kok nggak tahu? Oh. Tujuannya pengen apa nih kalau di sini? Ya pingin Manis. cantik ya. Pengen cantik. Ini cantik. Nah, kalau di sini buat apa, Bu? di sini. Ibu dulu penari. Enggak, Enggak, bukan. kok penari kan biar geolnya bagus. Barangkali masih ada gitu. Oh gitu. Ya, mau dikeluarin. Tapi belum kejawab loh. Yang di Di belakang sini itu buat apa? Kalau di sini biasa kan emang buat cantik. Sebentar. Boleh saya tanya? Kalau pasang susuk di situ mau numbuhin ekor, Bu? Biar kelihatan cantik katanya Cena itu. Oh jadi cantiknya Pinggulnya. depan cantik, belakang cantik gitu Ustaz. Iya gitu. itu Jadi saya, dari belakang aja udah cantik gitu Ustaz. saya itu mikirnya mah pinternya dukunnya itu ya. Iya, iya. Kok mau? Dia kok ya pinter cari belakang cantik itu apanya? Ya. Aduh, Barangkali masih dukunnya ada itu gitu. pinter. Iya, iya, Udah iya. lama, udah 10 tahunan. Oh baru 10 tahun mah berarti. Udah lama. Ada efeknya nggak Bu pas habis itu jadi ngerasa cantik gitu? Oh Nggak pasti tahu. habis masang susuk itu langsung kaca itu sampai pecah berkali-kali. Oke, keluhannya Iya. itu saja. Iya. Oke. Penyakit gula itu emang penyebabnya apa Ustadz? Penyakit gula, nah ini memang jarang diketahui oleh manusia. Saya akan bercerita tentang akhlak. Ya, ini insya Allah berhubungan dengan akhlak Rasul. Jadi penyakit gula, insya Allah menurut penelitian saya, nah ini saya, karena saya nggak punya teman dulu waktu neliti. Biasanya gula itu ada dua hal yang sering dilakukan oleh orang yang terkena penyakit gula. Saya tanya, siapa yang punya penyakit gula di sini? Gak apa-apa. Ibu, Ya, ibu jangan ada ngomong ya? banyak, tunjuk Ibu, tangan bapak aja. ada. Ada. Gula banyak. Tapi jujur ya. Ibu yang ngacung nanti jujur nih. Oke, dengerin saya. Nomor 1 yang sering dilakukan orang yang berpenyakit gula. Kalau punya pendapat, nasihat, pandangan, itu harus orang itu memakai. Jadi kalau nasihat harus dilakukan Iya, orangnya. rata-rata harus. Kalau enggak itu jengkel di sini. Bener enggak, Bu? Bener enggak sih yang punya penyakit gula? Yang punya penyakit gula kok jangan cuma... Yang nggak penyakitan ya nggak tahu. Sekarang ya yang sakit gulanya yang mana? Tadi yang punya penyakit gula di belakang bener enggak gitu enggak? Ya jangan ngomong banyak, tunjuk Iya, tangan bener aja. enggak? Iya. Sekarang kita tanya Ibu Mia. Bu Mia. Bener enggak, Bu, begitu? Bener gak Bu? Iya. Ya. Nomor 2, ini pasti Ibu pada ketawa ini. Nomor 2, ini yang sering nih ketahuan. Kalau nyuruh harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan Cepat-cepat ya. marah. Bener nggak? Iya. Harus Mana di sini cepat-cepat. tadi Iya. ada yang ngacung mana? Yang ngacung mana tadi? Betul. Yang kena penyakit Betul, gula. suka gitu. Betul nggak sih? Tapi yang Ustadz sampaikan betul. Kalau menyuruh pengen cepet-cepet selalu dilakukan. Kalau ngasih nasihat pengennya diturutin. Iya.